Anda kembali di lantai bursa pemirsa. Sepanjang tahun 2013 IHSG turun sekitar 1% dan 18% sejak menyentuh posisi tertinggi pada 20 Mei 2013 lalu. Lalu bagaimana proyeksi pergerakan IHSG pada pekan pertama 2014? Kita akan berbincang dengan analis Dana Reksa Sekuritas Lucky Bayu Purtomo. Selamat pagi Mas. Pagi. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru juga. Sukses selalu ya. Sukses, ya. Oke, kita lihat tadi untuk pergerakan pas lagi pembukaan itu di kisaran 4.305 sampai 4.310. Ya. Dan kalau kita lihat apakah ini tergolong perdagangannya masih sepi atau sudah berlaku efektif mulai hari ini? Saya kira ini sudah mulai efektif ya, karena aura bursa untuk menguat itu sudah dirasakan sebelum penutupan akhir tahun kemarin, di mana asing, kita harus lihat bahwa asing telah membukukan pembelian sekitar 70 miliar pada detik-detik terakhir gitu. Nah, itu membuktikan bahwa sebenarnya atmosfer pasar itu ingin mencoba spekulasi lebih lanjut hingga minggu ini. Nah, oleh sebab itu kita lihat target bursa atau target IHSG untuk minggu ini, angka yang akan dituju dan angka yang akan diuji itu 4.350. Nah, kenapa di angka itu? Ya, kita lihat sentimen satu, bahwa menjelang awal tahun ya, kita lihat ini ada January effect. Ya, January effect itu cenderung membuka para pelaku pasar itu untuk mencoba kembali apa yang belum terjadi di masa yang lalu, karena di masa yang lalu sebenarnya Desember itu diharapkan Santa Claus itu akan rally, tapi pada kenyataannya tidak. Nah, artinya apa? Mereka berharap pembukaan tahun ini memberikan efek yang positif. Nah, itu sentimen dari ritme pasar ya, itu January effect gitu ya. Ya, January effect. Oke, itu January effect. Tapi kalau kita lihat ada beberapa faktor-faktor eksternal juga ataupun internal yang akan kita hadapi di yang sedang kita hadapi di 2014 ini. Ya. Pertama, kalau kita bicara internal, jelas inilah tahun politik. Ya. Di mana pelaku pasar juga melihat hal ini menjadi sesuatu yang signifikan kalau kita bandingkan dengan perdagangan pada saat pemilu lalu. Ya. Ada gejolak juga di situ, Ya. khususnya di semester pertama. Kemudian ada faktor eksternal, di mana Amerika Serikat masih menjadi pantauan para pelaku pasar untuk saat ini. Nah, bagaimana Anda memandangnya? Ya, sebagaimana kita ketahui, kita bahas eksternal dulu ya. Government shutdown memang betul sudah selesai. Kemudian QE memang betul akan dijaga realisasinya. Kemudian selanjutnya debt ceiling memang betul sudah selesai semuanya. Persoalannya, ketika selesai, mereka akan melanjutkan aktivitas selanjutnya. Nah, yang ditunggu oleh para pelaku pasar, bisa atau tidak mereka menjaga perilaku ekonomi ini agar mengarah terhadap kata stabil gitu. Itu masih menjadi persoalan. Ya, mengingat status ekonomi di Amerika ini belum seutuhnya solid gitu ya. Dibuktikan dari satu, tingkat pengangguran masih, kalau secara akumulasi tingkat pengangguran masih cenderung tinggi. Kemudian tingkat pembelian rumah itu masih cenderung melemah. Artinya apa? Daya beli para penduduk di Amerika itu masih cenderung rawan koreksi. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, internal sendiri. Memang betul bahwa KPU akan segera gunting pita untuk melaksanakan pesta politik. Persoalannya sekarang, sinyal presiden terpilih sampai sini belum juga jelas. Nah, di sana ya timbul gairah para pelaku pasar untuk melanjutkan spekulasi. Nah, oleh sebab itu angka IHSG untuk menguat itu masih cenderung terbuka lebar, 4.350 ke 4.400. Angka psikologis atau angka wajar IHSG itu levelnya adalah 4.400, tertinggi 5.250 ya, terendah 3.900. Yang menjadi fair value itu 4.400. Nah, angka itu yang akan diuji dulu ya. Ini selama satu semester di 2014. Ya. Nah, selain kedua faktor ini, baik internal maupun eksternal, tadi disebutkan pemilu dan juga the Fed, kebijakan the Fed Amerika Serikat. Ada faktor lain nggak yang harus diperhatikan khususnya di 2014? Nih, faktor yang paling dominan yang harus diperhatikan adalah satu, para pelaku pasar memiliki sifat yang pragmatis. Kenapa? Ya, sektoral itu menjadi indikator utama ya. Oke, sektor apa yang positif? Ya, sektor apa yang positif di kemudian hari atau di tahun 2014 itu kami melihat satu, retail, kemudian consumer good. Ya, kemudian sektor apa yang cenderung rawan koreksi? Jawabannya properti. Kemudian sektor apa yang menjadi alternatif untuk transaksi jangka panjang? Jawabannya agribisnis. Ya, satu. Kita bicara masalah sektor agribisnis dulu. Astra Agrolestari, kemudian London Sumatera ya sudah menguat dengan cukup agresif menjelang penutupan akhir tahun kemarin. Nah, itu cermin dan indikator yang bisa diperhatikan mengapa potensi CPO ke depan itu cenderung menguat di tahun 2014 ya. Kemudian yang kedua, kita lihat consumer good. Kita harus sadar bahwa Ramayana kemudian Matahari itu cenderung mengalami apresiasi yang menarik menjelang penutupan tahun, dan hari ini juga hingga semester 1 juga kita bisa melihat dan memperhatikan dia sebagai tujuan investasi. Dan
properti kita lihat, properti sudah melemah ya, itu melemah lebih dari 28% sejak bulan Mei. Artinya apa? Properti harusnya dihindari. Kemudian dan memperhatikan saham-saham yang masuk dalam kategori defense atau mampu bertahan di tengah situasi politik atau situasi country ya, di mana kita harus sadar bahwa pasar modal memiliki juga risiko, di antaranya country risk. Country risk salah satunya adalah politik yang menjadi risiko. Oke, maaf, saya potong dulu, kita saksikan dulu laporan dari Hong Kong. Untuk sementara kita lihat bagaimana perkembangan bursa Asia di awal perdagangan tahun 2014. Dan langsung kita akan melanjutkan perbincangan dengan analis dana reksa sekuritas Lucky Bayu Purnomo. Mas, tadi kita sudah saksikan sendiri bagaimana laporannya atau update-nya dari bursa Asia terkini. Apa yang bisa kita tarik dari benang merah setelah tadi Mas jelaskan beberapa sektor yang harus kita cermati? Kita harus sadar bahwa tadi kondisi Asia sendiri juga memberikan sinyal bahwa properti itu dalam hal ini mereka menyebutkan property crisis. Artinya apa? Sebenarnya saat ini harusnya avoid properti atau hindari properti untuk sementara waktu. Ya, nantinya yang akan tertekan atau yang menerima sentimen negatifnya adalah saham-saham diantaranya adalah Bukit Sentul, kemudian Bumi Serpong Damai, kemudian Agung Podomoro, kemudian Ciputra. Ya, itu rata-rata emiten yang berpotensi untuk melemah ya menjelang semester 1 ini. Kemudian dari sana kita harus sadar bahwa kita Asia diantaranya kita juga bertetangga dengan Hang Seng, kemudian Nikkei, Kospi, ya. Kita harus sadar bahwa mereka saat ini ketika kita melakukan dialog ini mereka melemah. Tetapi mengapa kita menguat? Nah, itu kita harus sadari bahwa sifat spekulasi dan sentimen untuk melakukan transaksi jangka pendek itu sangat lebih dominan dibandingkan jangka panjang. Oleh sebab itu, kita harus mensiasati dengan transaksi yang jangka pendek dengan memanfaatkan sektor-sektor yang dipandang strategis. Di antaranya satu adalah agribisnis, ya, kemudian atau plantation, kemudian yang kedua consumer good, ya. Consumer good itu di antaranya Matahari Ramayana. Oke, langsung kalau misalnya kita lihat tadi beberapa sudah disebutkan nama-nama sahamnya, tapi selain consumer goods kemudian juga agri tadi ya. Apa saja yang harus kita cermati khususnya yang akan memiliki dampak yang positif khususnya di 2014 ini? Kita melihat, kita harus sadar bahwa mining telah mengalami koreksi lebih dari 28% ya sejak setahun ini. Nah, mining dapat dijadikan alternatif ya. Jadi skala prioritas kita memperhatikan sektor agribisnis dan consumer good. Kemudian sebagai opsi atau sebagai pilihan kita bisa memperhatikan mining ya. Satu, mining diantaranya adalah kita bisa memperhatikan PTBA, kemudian Timah, kemudian Antam. Dan satu lagi kita bisa perhatikan ITMG atau Indo Tambang. Nah, itu yang bisa menjadi alternatif atau cara untuk diversifikasi ya dalam jangka pendek ya. Sekali lagi saya berikan informasi bahwa transaksi di era politik ini cenderung bersifat jangka pendek. Oleh sebab itu perhatikan saham berdasarkan harganya, baru perhatikan bagaimana aksinya gitu. Jadi price action lebih dominan daripada fundamental action. Jadi secara psikologis, kalau saya stressing lagi bos, selama 6 bulan pertama tuh first semester 2014 investor lebih cenderung berspekulasi begitu ya. Iya, betul. Lebih tinggi, lebih dominan di situ. Baru fundamental baru terjadi setelah itu. Ya, karena kita harus sadar, mereka dan siapapun ya memperhatikan siapa presiden selanjutnya, dan itu skenario ini atau atmosfer ini akan meredam ketika presiden terpilih sudah menjabat ya. Dan karena apa? Dari situ market defense atau terus bertahan sampai 3 bulan. Karena apa? Mereka juga menunggu memang betul presiden sudah terpilih, persoalannya mampukah dia menjalankan skenario yang sudah dia ucapkan pada saat misalnya infrastruktur misalnya. Nah, nanti di sana mulai saham-saham infrastruktur itu akan mengalami sentimen yang sangat-sangat ringkih. Di antaranya adalah Wika, kemudian Adikarya, kemudian Waskita Karya. Nah, itu saham-saham yang harus diperhatikan. Satu lagi PTPP. Oke, itu setelah pemilu selesai ya, Pilpres selesai ya. Oke, Mas, terima kasih sudah hadir di lantai bursa pagi ini. Terima kasih banyak.